Hai mahasiswa baru jurusan Matematika, apa kabar nih? Nah, saya ucapkan selamat datang di jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang. Gimana nih teman-teman perasaannya menjadi mahasiswa baru jurusan Matematika? Pasti seneng banget nih menjadi salah satu dari keluarga besar UNES. Nah, selain mengikuti perkuliahan di dalam kelas, pengembangan diri tentu harus ditopang dengan kegiatan di luar kelas. Nah, salah satunya adalah mengikuti lembaga kemahasiswaan. Dengan mengikuti lembaga kemahasiswaan, kamu bisa mengembangkan potensi diri dan melatih soft skill, seperti membangun kemampuan berkomunikasi, kerjasama, kepemimpinan, dan kemampuan lainnya. Masih bingung mencari lembaga kemahasiswaan yang cocok? Jangan ragu, mari bergabung bersama kami di LPOM, Lembaga Pembinaan Olimpiade Matematika. Lalu apa sih LPOM itu? Mari kita simak video ini sampai akhir. Check it out! LPOM merupakan komunitas pengembangan potensi mahasiswa di jurusan Matematika UNES dan berkedudukan setara dengan MCC dan PMC. LPOM adalah komunitas mandiri yang terdiri atas mahasiswa aktif jurusan Matematika UNES yang memiliki minat mempelajari materi Olimpiade Matematika dan mengikuti kompetisi matematika tingkat perguruan tinggi. Pada tahun ini, LPOM menggunakan tagline uniform yang merupakan singkatan dari Understanding, New Normal, Instructive, Focus, Outstanding, Rewarding, and Measure, dengan harapan bahwa LPOM 2021 dapat menjadi komunitas yang fokus pada pemahaman, pembaruan, pembinaan, dan kebermanfaatan dalam bidang matematika, serta menjadi komunitas yang lebih dikenal baik di dalam maupun di luar kampus. Arti dari uniform sendiri adalah seragam, yang bermakna bahwa LPOM mewadai semua mahasiswa aktif jurusan Matematika UNES yang memiliki motivasi kuat untuk pengembangan diri tanpa terkecuali. LPOM juga mengutamakan sederhanaan. Itulah mengapa dipilih kata uniform yang juga merupakan nama bentuk fungsi kepadatan peluang kontinu yang paling sederhana. Visi LPOM adalah mencetak insan yang agamis, unggul, dan berani bersaing dalam kompetisi matematika, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kontinuitas dari visi LPOM adalah mencetak lulusan jurusan Matematika FMIPA UNES yang cerdas, serta cukup wawasan dan pengalaman, sehingga memiliki kesiapan untuk menjadi instruktur kompetisi matematika, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Penasaran, apa aja sih agenda-agenda di LPOM itu? Nah, agenda utama di LPOM adalah sebagai berikut. 1. Diskusi bersama materi kompetisi matematika. 2. Publikasi rutin soal Olimpiade Matematika semua jenjang dan informasi seputar matematika. 3. Penayangan video tutorial pengerjaan soal Olimpiade Matematika. 4. Penawaran jasa bimbingan belajar pada materi Olimpiade Matematika pada siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang membutuhkan. 5. Pembinaan materi dan soal kompetisi matematika bersama alumni LPOM dan dosen. 6. Pendelegasian pengurus untuk mengikuti kompetisi matematika tingkat perguruan tinggi. 7. Pembukuan soal-soal yang telah dibuat. Selain itu, agenda yang ada di LPOM adalah mentoring, di mana mentoring adalah agenda rutin LPOM yang dilaksanakan sekali setiap minggu berupa pembelajaran materi Olimpiade oleh mentor yang bertugas, alumni, atau dosen. Selain itu, juga ada pengkajian, yaitu agenda rutin LPOM yang dilaksanakan sekali setiap minggu berupa penerjemahan soal dan pembahasan, serta pengembangan dan pelengkapan pembahasan pada buku Berkeley Problems in Mathematics. Nah, yang terakhir ada KTOM. KTOM adalah event simulasi Olimpiade Matematika SMP dan SMA yang diselenggarakan rutin setiap bulan. Nah, gimana nih agenda dari LPOM? Seru banget kan? Nah, setelah ini kita akan melihat orang-orang keren yang ada di balik LPOM. Susunan kepengurusan Lembaga Pembinaan Olimpiade Matematika 2021. Yang pertama ada Fajar Maulana dari Wonosobo sebagai Ketua LPOM.
di mana ketua berkewajiban untuk mengordinasi dan mengontrol semua pengurus demi tercapainya visi dan kontinuitas dari LPOM. Dan juga ketua memiliki beberapa tugas sebagai berikut, di antaranya yang pertama menyusun rencana rapat kerja, rapat pengurus, dan rapat koordinasi, sampai menjadi koordinator tim soal di FIM UNES dan merekomendasikan anggota LPOM untuk masuk ke dalam tim soal FIM. Ada Septiana Rahmawati dari Pati sebagai sekretaris 1. Kemudian ada Lucy Rahmawati dari Boyolali sebagai sekretaris 2. Nah, sekretaris sendiri bertugas untuk menyimpan, memelihara, dan mengontrol seluruh dokumen penting dari LPOM, mencatat hasil rapat kerja, rapat pengurus, rapat koordinasi, dan rencana pelaksanaan agenda, dan lain sebagainya. Dan juga sekretaris bertanggung jawab kepada ketua LPOM. Ada Siti Lailiatul Mafiroh dari Grobogan sebagai bendahara 1. Dan kemudian ada Siti Lisa Bitasmiah dari Demak sebagai bendahara 2. Sementara itu, bendahara bertugas untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran dana dari LPOM, membuat laporan keuangan secara berkala, dan lain sebagainya, di mana bendahara juga bertanggung jawab penuh kepada ketua LPOM. Beralih ke divisi pengembangan dan materi. Yang pertama ada Arum Dinasari dari Demak sebagai koordinator, ada Ade Eki Setiaji dari Brebes sebagai anggota, kemudian ada Anisha Pertiani dari Bekasi sebagai anggota, selanjutnya ada Latifatul Azizah dari Rembang sebagai anggota, ada Wahyu Ningtyas Puspitasari dari Blora sebagai anggota, dan yang terakhir ada Adila Nindarista dari Purwokerto sebagai anggota. Nah, divisi pengembangan dan materi memiliki beberapa tugas sebagai berikut. Yang pertama, menjadi koordinator dan penyelenggara jalannya proses diskusi 2 mingguan di LPOM, mengirimkan hasil diskusi setiap kelompok diskusi kepada sekretaris, membuat modul materi untuk agenda mentoring mingguan di LPOM, menyusun jadwal agenda mentoring mingguan di LPOM, sampai menjadi mentor berdasarkan jadwal yang telah disusun. Beralih ke divisi event. Yang pertama ada Reka Kirana dari Semarang sebagai koordinator, ada Muhammad Akhlis Faidul Ulum dari Rembang sebagai anggota, ada Elva Yuan Octavia dari Cilacap sebagai anggota, ada Devito Alfionaldi Virgianto dari Pangalongan sebagai anggota, dan kemudian ada Ahmad Rohimin dari Cirebon sebagai anggota. Nah, divisi event sendiri memiliki beberapa tugas sebagai berikut. Yang pertama, fokus mencari mitra yang membutuhkan pembinaan olimpiade, baik melalui kerjasama dengan instansi eksternal maupun secara mandiri dari agenda internal LPOM. Kemudian menjadi ketua panitia atau koordinator dan membentuk kepanitiaan untuk event lomba seperti lomba dan seminar matematika, kompetensi nasional, olimpiade, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada divisi Kominfo. Yang pertama ada Ali Wahyudi dari Demak sebagai koordinator 1 utama, ada Mia Aulia Fikayatri dari Ungaran sebagai koordinator 2 media, kemudian ada Irwin Syah Maulana Putra dari Semarang sebagai anggota subdivisi media, dan kemudian ada Ita Zulianti dari Demak sebagai anggota subdivisi media. Kemudian ada Safa Zalika Gaida dari Demak sebagai anggota subdivisi media. Dan yang terakhir ada Kintana Anggita Putri dari Semarang sebagai anggota subdivisi media. Kemudian ada Puja Aditya Winata dari Nabire sebagai koordinator 4 YouTube. Ada Dilia Widatina Victorinanda dari Pekalongan sebagai anggota subdivisi YouTube. Ada Syahrul Wafa Hilalunanja dari Kudus sebagai anggota subdivisi YouTube. Dan yang terakhir ada Muhammad Kanif Ibrahim dari Jepara sebagai anggota subdivisi YouTube. Nah teman-teman, jadi jangan ragu untuk bergabung bersama kami di LPOM. Jika teman-teman masih bingung dan bimbang, jangan sungkan untuk mengunjungi dan bertanya melalui akun sosial media Instagram LPOM di LPOM_UNES. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami. Sampai jumpa.